Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu dengan mata kuliah teknologi informasi. Ini adalah pertemuan pertama kita ya dengan saya. Ya, mungkin kalian sudah tahu nama saya di absensi ya, tapi baru ada yang belum pernah lihat mungkin wajah saya seperti apa ya, seperti ini ya wajah saya. Saya dosen kimia, FMIPA UHO, dan juga ada hobi di teknologi informasi, makanya saya dipercayakan untuk pegang mata kuliah ini ya, mata kuliah teknologi informasi. Perlu kalian ketahui, saya background saya itu kalau dari akademik saya jurusannya teknik kimia ya. Jadi aneh ya, kok bisa lari ke teknologi informasi. Nah, saya punya skill tambahan juga selain di teknik chemical engineering. Saya bisa web programming ya. Programming saya bisa merancang baik front end-nya maupun back end-nya. Tapi saya lebih fokus di back end. Kalau front end saya punya pengetahuan sedikit, tapi tidak semahir untuk yang back end-nya. Oke, kalau back end-nya saya menggunakan teknologi Microsoft ya. Jadi baik scripting-nya pakai ASP, kemudian database-nya pakai SQL Server ya, atau ditulis itu SQL Server. Itu yang skill saya. Kalau masih ada waktu, saya akan singgung nanti di akhir mata kuliah ini sebelum final ya. Kalau selesai semua materinya, kalian bisa kita cepat ya. Karena saya sudah susun itu RPS yang baru ya, perbaikan dari sebelumnya. Tiap tahun saya perbaiki revisi RPS-nya, sehingga mata kuliah tahun semester ini lebih kaya dibandingkan dengan semester sebelumnya. Maksud saya tahun sebelumnya ya, untuk mata kuliah teknologi informasi. Karena ini kan per semester genap kalau nggak salah ya, semester genap. Oke, saya langsung saja sharing materinya ya. Saya sharing materinya dulu, mana ini? Oh ini. Ini saya rubah tampilan jadi hitam, jadi dark semua, gelap ini. Sehingga saya agak bingung-bingung lihatnya. Kemudian tunggu, saya buka dulu filenya ya. Saya belum buka filenya ternyata. Sabar ya. Kolam. Kok dia download dulu nih? Aneh. Kalian dulu kan. Ntar ya. Kok dia download ya? Aneh ya. Kan di folder saya sendiri nih. Kok bisa download dulu? Ntar saya buka dulu ya. Jangan-jangan tadi saya clear free ini. Ntar saya buka dulu. Mana itu? Ini kok beda ini tampilannya. Saya close dulu deh. Oke, tampilannya beda. Sabar ya. Nah, ini baru. Kemudian teknologi informasi. Kok lama ya? Sabar ya. Oh, lama dia bukanya nih, heran. Lama. Saya close dulu deh. Bentar ya, sabar ya.
Ada masalah dengan file ini yang tadi saya bagikan dari ini. Kalian bisa download ininya kan, filenya kan? Kok saya malah nggak bisa buka ya? Bentar. Pantasan ukurannya cukup besar. Oke. Sekarang udah kebuka. Saya share dulu materinya. Yang ini materinya sudah di psikologi ya. Hanya mungkin bagusnya ada penjelasan dikit ya. Sudah bisa lihat semuanya ya. Sudah kelihatan filenya yang saya share, bagikan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Itu filenya itu read only ya, jadi kalian hanya bisa read only aja, nggak bisa diedit ya. Jadi silakan kalian copy sebanyak-banyak tapi nggak bisa diedit ya. Sudah, kalau ada mau dirubah ya nanti izin ke saya gitu. Kalau mau minta, silakan Pak, saya mau butuh ini, silakan minta sama saya secara privat ya, nggak apa-apa. Hanya untuk yang saya sebarkan masukan ini itu hanya read only aja. Jadi kalian hanya bisa baca aja tapi nggak bisa edit. Oke, saya mulai saja presentasinya. Nah, jadi kita masuk ke ini ya, saya lewat aja ya. Jadi ada sini suatu pertanyaan ya. Bisakah saya merakit sendiri sebuah komputer desktop ya? Yang saya maksud itu desktop bukan laptop ya. Kalau laptop itu merakitnya di pabrik biasanya. Tapi kalau desktop itu kita secara pribadi kita bisa rakit ya. Tentu saja bisa ya. Yang kita butuhkan apa? Pertama mainboard ya. Apa itu mainboard nanti kita akan lihat ya. Kemudian ada memori untuk komputer. Ada macam-macam tipe ya. Ada DDR3, DDR4 ya. Dulu ada SDR zaman dulu ya, masih zaman lama itu. Kemudian selain itu kita butuhkan media penyimpanannya ya, misalnya berupa hard disk misalnya, atau kita sebut dengan HDD atau hard disk drive. Ada juga SSD yang terbaru ya, di mana dia tidak merupakan piringan lagi, tapi dia seperti kalau kalian melihat micro SD ya, yang memori itu mirip-mirip itu, tidak butuh piringan lagi ya. Dia memori tipenya seperti itu ya. Hanya mahal di ukurannya, sehingga dengan harga yang sama mungkin kita hanya dapatkan kapasitas yang lebih kecil ya. Misalkan kalau kita beli hard disk HDD 1 tera misalnya, itu harganya 800, mungkin kalau SSD dengan harga 800 mungkin hanya sekitar 300-an saja, 300 GB, 320 GB lah mungkin, sekitar itu kurang lebih. Lalu kita butuhkan juga selain itu ada monitor ya, untuk melihat tampilan outputnya. Lalu ada keyboard, mouse, dan juga power supply. Serta ada yang kurang, yang nomor 7 adalah chassisnya ya, butuh chassisnya atau casing, biasa kita nama lain itu casingnya. Ini nanti saya tambahkan belakangan ini, nomor 7 itu chassisnya ya. Ya, sekarang kita coba mengenal ya komponen hardware komputer. Jadi ada hardware, ada software ya. Jadi ada perangkat kerasnya dan ada perangkat lunaknya. Perangkat kerasnya itu diantaranya tadi mainboard ya, kita sudah sebutkan ya, yang di ini ya, yang nomor 1 mainboardnya itu salah satu perangkat kerasnya. Contohnya seperti gambar ini di sebelah ini ya. Ini mainboard itu kadang namanya motherboard juga namanya. Ada nama lainnya itu motherboard ya, atau papan ibu, papan induk ya, atau mainboard juga biasa aja itu sama ya. Kadang disebut mainboard, kadang disebut motherboard gitu ya, mobo gitu. Ya, mobo disingkat mobo, motherboard ya, bisa gitu. Ya, bentuknya seperti ini kurang lebih, ini yang tipe ATX kalau nggak salah ini ya. Ini untuk tahu ATX atau bukan, syukur kalau dari gambar ya, karena kita harus lihat ukurannya ya. Jadi biasanya kita lihat aja di deskripsi, apakah ini merupakan ATX atau EATX yang lebih besar lagi, atau mungkin merupakan micro ATX atau ITX atau mini ITX ya. Ya. Kalau micro ATX itu nama lainnya adalah micro ATX, itu kita nama lainnya adalah ITX. Nah, kalau lebih kecil lagi berarti mini ITX. Nah, ini kita harus cari tahu kalau kita mau beli ini. Kita bisa beli misalkan di website, ada di Amazon. Kalau di Indonesia itu ada Bineka misalnya, itu bisa kita beli di situ ya. Jadi kalau mau rakit, kita pertama yang kita cari apa? Cari mainboardnya dulu. Jangan cari dulu
jangan cari apa prosesornya dulu ya, karena jangan sampai kita sudah beli prosesornya, mainboardnya nggak ada yang jual gitu. Jadi kalau prosesor tuh rata-rata umum ya, selalu hanya itu aja, jadi biasanya ada tersedia. Tapi kalau mainboard itu spesifik, tiap pabriknya beda-beda ya ngerancangnya. Jadi kalau mau rakit, beli dulu mainboardnya apa, karena di mainboard sudah disebutkan bahwa ini pakai prosesor ini, misalkan prosesor dengan soket LGA 1155 misalnya. Itu sudah disebutkan, kita udah tahu kalau LGA 1155 itu misalnya core berapa gitu, core i7 misalnya atau i berapa, itu tergantung ya, kita lihat aja di speknya. Ya, jadi kalau mau beli pertama ya beli dulu mainboardnya, lalu mainboardnya kita bisa pilih apakah yang ATX atau yang apa itu micro ITX, nanti ada pembahasan itu ya tentang form faktornya ya. Yang kedua, kita ingin tahu kita mau RAM-nya berapa, tipe RAM-nya berapa, tipe RAM apa maksudnya ya, apakah yang DDR3 atau DDR4 ya. Nah, itu kita harus cari tahu. Kalau DDR4 pasti lebih kencang dibandingkan yang DDR3. Lalu kita harus cari tahu juga VGA-nya itu onboard ataukah pakai PCIe Express ya, grafik, ada slot grafisnya. Biasanya kalau yang ada biasanya ya ada beberapa mainboard dia punya dua ya, sudah ada onboard VGA-nya dan ada yang kita bisa colok pakai kartu grafis di sini ya. Ini kalian bisa lihat nggak ini pointer mouse saya gitu. Ya ini ya. Jadi biasanya ini slot untuk PCI Express ya, ini itu biasanya ada beberapa mainboard bisa dua ya, dia sudah ada tanamkan VGA-nya onboardnya ya, ada juga kita bisa tambahkan di sini ya. Ada juga tidak ada sama sekali ya, untuk onboardnya hanya butuh kartu grafis tambahan di slot ini, slot PCI-nya. Biasanya seperti itu. Jadi tergantung kita pilih mainboard, kita bisa baca di deskripsinya. Kemudian kita lihat juga fitur yang lain yaitu jaringannya ya, kartu jaringan itu NIC, Network Interface Card ya, ini. Nah, ini NIC ini tipenya apa, yang biasa atau yang gigabyte ya. Kalau yang Mbps itu yang konvensional, yang umum lah. Tapi kalau yang sudah gigabyte itu lebih kencang lagi ya. Kita bisa pakai fiber optik langsung di situ ya. Langsung pakai fiber optik. Kemudian tipe USB-nya ada yang 2, ada yang biasa ya. Bahkan sekarang kalau nggak salah sudah ada USB 3 ya, warna biru kalau nggak salah itu USB 3. Jadi lebih kencang lagi kalau USB 3 ya. Kemudian harddisknya ya, di sini ada yang SATA ya, atau mungkin bisa nggak dipasangkan dengan slot SSD misalnya gitu ya. Itu bisa kita lihat, kita langsung aja kita belinya. Nah, bisa sebenarnya ini ada USB-nya yang ada 3 berarti kan, 1, 2, ada 3 ya. USB yang biasa ya, yang versi awal 1.0 itu hanya 1, berarti ini lebih lambat. Ini bisa kita gunakan untuk mouse aja, mouse sama keyboard gitu ya. Kalau yang lainnya untuk flash disk misalnya, kita gunakannya sekarang untuk transfer data. Karena kalau data dari mouse sama keyboard kan itu tidak begitu banyak gitu. Jadi sayang kalau kita colokan keyboardnya di sini di USB 2.0 ya, sayang sekali kalau untuk keyboardnya. Mending kita colokan di sini ya. Yang sama maksud keyboard itu misalnya kita punya keyboard sama mouse yang Bluetooth kan itu pakai USB kan. Seperti saya mouse keyboardnya Bluetooth ini. Jadi saya pakai tidak colok langsung dari keyboard, melainkan ada colokan untuk Bluetooth-nya. Kemudian VGA-nya ini untuk monitor biasanya ini ya. Ini colokan VGA port ini untuk ke monitor ya. Dia masih pakai tipe yang seperti ini. Kalau nggak salah namanya RS232 ya, nama tipe portnya. Nah, setelah itu kita lihat ini adalah tempat untuk prosesornya. Ini gampang aja sebenarnya. Kalau kita sudah beli ini, kita beli prosesornya, kita tanamkan aja di sini. Hanya saja kita perlu pasta untuk ini. Saya lupa nuliskan ini, Pak. Kita butuh pasta ya. Pasta untuk transfer panasnya ya, karena akan timbul panas yang sangat besar ya. Di mana itu harus didinginkan ya dengan pendinginnya. Biasanya di atas itu ada apa namanya itu, ada kipas ya. Biasanya di atas prosesor itu ada kipasnya ya, nanti kita lihat gambarnya ya. Ada kipasnya itu untuk mendinginkan panas yang ditimbulkan oleh
arus arus listrik yang bolak-balik antara 0 dan 1 ya. Bayangkan itu kalau kita tinjau ke titik ke low levelnya ya, itu angka 0 saja itu ada berapa kali kode 0 dan 1-nya ya. Karena itu jadi biner kan, bilangan biner semua diubah ke biner semua. Itu baru huruf A saja. Kita nulis A saja itu udah berapa Kak? Udah ada hitungannya itu ya untuk menghasilkan angka huruf A misalnya ya. Itu dikodekan dalam bentuk bilangan biner. Nah, itu saking banyaknya 0 dan 1 bergantian itu timbul panas yang besar. Kita harus tahu bahwa ada istilahnya arus eddy ya. Arus eddy itu menyebabkan panas ya, ada efek samping panas pada arus listrik ya, timbul panas. Nah, itu yang menyebabkan ada efek samping, ada panas sehingga butuh pendingin di sini. Kalau beberapa gamer itu yang para gamer mania itu ya, mereka suka pasang tidak konvensional ya pendinginnya. Mereka pakai air ya, jadi didinginkan dengan air langsung, bukan lagi kipas. Mereka tidak pasang, ganti kipasnya dengan air, tapi dengan desain khusus sehingga airnya nggak boleh bocor kan. Kalau bocor ya rusak ini ya, bisa korslet ya. Dia pasangkan pendingin di sini ya, seperti kita kalau saya di teknik kimia itu kita mau namanya heat exchanger gitu ya, alat penukar panas gitu. Ya, kita pasang di situ ya. Nah, itu biasanya sudah di custom itu anunya chassisnya. Para gamer mania, jadi pendinginnya lebih sempurna lagi ya dibandingkan kalau pakai yang bawaan dari pabriknya pakai kipas. Tapi sebenarnya dengan kipas itu bawaan baru sudah cukup sebenarnya. Yang penting chassisnya itu tidak ditutup rapat, jadi bisa keluar dari ada ventilasinya lah, sehingga panasnya itu bisa dikeluarkan dari chassis atau casingnya. Ya itu ya yang perlu diketahui. Karena audio portnya ini saya kira untuk sudah tahu ya, untuk mikrofon maupun speakernya ya. Kemudian yang lainnya ada 2 front audio, depannya dan sama belakang. Ini yang bawaannya, yang belakang enggak. Kalau ini yang depannya biasanya kita pasang di bagian depan dari chassisnya. Ya, oke, apalagi ya. Ini yang bundar ini untuk baterai CMOS-nya ya, untuk BIOS biasanya. Kalau misalnya kita tanggalnya itu dia udah nggak sesuai lagi, kalau misalnya dimatikan kok tanggalnya kembali ke tanggal bukan hari ini, itu berarti baterainya harus diganti ya. Ini gampang, ini murah ini. Paling 7 ribuan harganya ya, tinggal pasang sendiri aja. Tinggal dicungkil aja di sini. Pakai jari atau sesuatu yang tidak tajam lah, yang tidak merusak ya. Kita cungkil aja dengan elegan disuntiknya ya, dicungkilnya gitu ya. Elegan dibuka sehingga tidak ada yang patah gitu ya. Sehingga bisa kita ganti baterainya. Oke, saya kira itu ada colokan untuk ke power supply ya, ini ya. Ini power supply, karena tanpa power supply dia nggak bisa jalan ini ya, colokan listriknya. Oh iya, saya lupa masukkan itu data tentang power supply. Nanti kalian kalau saya sudah update, kalian cek lagi filenya ya. Mungkin ada update yang terbaru. Saya lupa tambahkan tentang power supply ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh prosesornya ya, Core i7 ya. Ini dia gunakan kecepatannya ini 3,4 GHz ya, 4 core dia, ada 4 core-nya. Dengan colok soketnya ini LGA 1155 ya. Tadi kita lihat ya di sini LGA 1155. Jadi kalau kita beli kita baca deskripsinya dia soketnya apa. Kalau tertulis LGA 1155 berarti kita bisa gunakan, kita beli prosesor yang ini ya, atau yang lain yang mana dia tertulis di situ deskripsinya bahwa dia menggunakan soket LGA 1155. Ya, itu ya. Kita bisa lihat juga di sini kecepatannya ya, 3,4 ya. Itu frekuensinya itu semakin tinggi semakin cepat gitu. Ada berapa core-nya ini, misalnya ini ada kuat, ada 4 core berarti ya. Beda kalau yang misalnya ada 8 core, lebih kencang lagi berarti ya. Semakin banyak core-nya semakin kencang ya, itu aja bedanya ya. Jadi kalau membelinya begitu. Ini harganya ini di Amazon ini $147. Ya, jutaan berarti. Baru satu ini ya. Baru satu prosesor saja, belum mainboardnya tadi ya. Nah, jadi gitu caranya kalau mau merakit komputer ya. Lalu yang berikutnya adalah memorinya. Nah, kita harus sesuaikan juga frekuensi memori dengan frekuensi mainboard biasanya. Karena sayang sekali kalau misalnya mainboardnya hanya support sampai misalkan 1000 MHz misalnya, tapi memorinya berarti kan sayang, dia turun jadinya. Jadi tidak ada gunanya kita beli memori yang tinggi frekuensinya tapi
mainboardnya hanya bisa support sampai 1000 MHz misalnya atau 700 MHz, rugi kan. Jadi sebenarnya kita sesuaikan dengan mainboardnya ya, frekuensi ini ya, frekuensi dari memorinya ini 1333 MHz. Kemudian kita harus sesuaikan dia pakai, karena mainboard tadi pakai DDR3, jadi kita harus beli juga yang DDR3 ini ya. Kemudian berapa gigabyte, semakin besar memorinya semakin bagus ya. Beda kalau hanya 4 GB dengan 8 GB ya. Jadi semakin sedikit yang di penggunaan hard disk ya, karena kalau misalkan RAM-nya kecil, biasanya seperti Windows dia akan menggunakan hard disk sebagai memori sementara, sehingga jadi lebih lambat jadinya, karena dia kecepatan antara hard disk dengan RAM itu lebih kencang RAM dibandingkan dengan hard disk ya. Memori ini maksud saya ya. Jadi memori ini kadang kita namakan sebagai RAM atau random access memory ya, itu nama lainnya biasanya. Nah ini untuk hard disk ada perbedaannya antara hard disk dengan SSD. Kalau laptop saya sudah menggunakan SSD, makanya kecil karena harganya mahal ya. Saya cuma bisa 128 GB aja. Harga yang sama mungkin saya bisa dapatkan misalkan 320 GB atau di atasnya ya, atau 512 GB misalnya. Nah ini ada perbedaannya ya. Kalau hard disk dia gunakan piringan, ini ada headnya ini ya, ini headnya, ini gampang sekali rusak kalau goncangan. Misalkan kalau kita menggunakan hard disk lalu kita taruh di taruh di bagasi mobil misalnya, di belakang ya, itu kan kalau bawa mobil kan banyak guncangan, apalagi kalau melewati daerah yang berbatu atau ada lubang-lubang ya, itu akan nggak sengaja itu terangkat sedikit lalu terhentak ke bawah gitu ya laptop kita. Itu bisa cepat rusak headnya. Jadi kalau kita punya laptop yang menggunakan hard disk, sebaiknya kita taruh di pangkuan kita aja. Karena pangkuan kita tuh, paha kita bisa meredam getarannya ya, itu paha kita. Pantat kita tuh bisa meredam getaran, sehingga getar headnya itu lebih awet dibandingkan kalau kita taruh di bagasi pesawat misalnya, apalagi pesawat misalnya kalau mendarat dengan jelek gitu ya, kasar gitu ya. Nah itu atau getarannya itu bisa merusak ya, bisa merusak kalau tidak ada peredam getaran di ini. Maaf ya. Jadi kalau misalnya ada getaran ya, getaran saya umpamakan seperti ini ya. Kok saya lupa nih. Mana nih? Nah, ini dia. Jadi umpamakan ini alas dindingnya, dinding atau alas dari pesawat. Ini kan ada getaran ya. Kita taruh laptop kita di atas ini, di tas laptop. Sementara tas laptop kita tidak memiliki fitur anti getar ya. Biasanya beberapa tas yang terbaik itu punya spons untuk anti getar. Nah, itu bahaya ya laptop kita kalau kita tidak punya milik itu ya. Karena getaran ini akan ikut mengguncang isi dari laptop ya. Akan menggetar juga. Bayangkan ini piringannya. Ini piringannya ya, kalau kita lihat dari samping ya. Piringannya ini dari samping. Lalu ini ada headnya ya. Ini headnya, ini kan. Nah, ini di ujungnya ini, itu gampang patah ini ujungnya. Nah, kapan dia bergetar ya, ini kalau patah atau bengkok sedikit, ya udah nggak bisa dibaca datanya, rusak jadinya. Ya, itu kekurangannya kalau menggunakan HDD atau hard disk drive. Ya, drive piringan kerasnya ya. Jadi merupakan makanya D-nya itu disk yang pertengahan. Kalau D terakhir itu drive namanya. Kalau SSD singkatan dari solid state drive ya. Nah ini ada perbedaannya, kalian bisa baca ya, tingkat panasnya lebih sedikit kalau menggunakan SSD. Waktu bootnya juga lebih kencang ya. Saya bayangkan kalau saya booting Windows itu lebih kencang sekarang dibanding versi yang lama. Kemudian untuk copy juga, untuk mengcopy file itu lebih kencang menggunakan SSD. Dan kecepatan membuka file juga lebih cepat kalau menggunakan SSD dibandingkan dengan HDD ya. Hanya saja kelemahannya dia mahal, harganya mahal banget ya. Oke, selanjut. Nah ini contoh graphic card ya.
Ya, ini kalau para gamer biasanya dia butuh graphic card yang tidak onboard, karena onboard itu biasanya ada beberapa onboard sudah ada fitur grafisnya tapi onboard. Hanya saja tentu tidak sekuat kalau kita menggunakan kartu grafis ya. Ya ini. Ya, jadi kalau para gamer biasanya mereka memasang tambahan karena mereka mau mainkan game-game yang membutuhkan kinerja grafik yang tinggi ya, misalkan game-game yang 3 dimensi itu ya biasanya ya. Saya nggak tahu game apa itu yang kalau saya lihat di YouTube itu mereka suka kirim ya rekaman sambil main game itu, ada orang-orang yang bisa bergerak gitu ya dan seterusnya. Nah ini contohnya ya, ini contoh dari Matrox ya, di mana RAM-nya 2 GB. Kemudian dia gunakan PCI Express ya, PCIe ya. Nah ini mana? Oh ini. Nah ini ya, PCI Express ya. Kemudian iya, saya kira cukup itu ya. Ada juga papan pendinginnya di sini ya. Biasanya ada. Setiap kartu grafis punya pendingin sendiri karena dia punya prosesor sendiri di sini ya. Tidak ada prosesor khusus untuk mengolah grafis. Ya. Ini timeline untuk perkembangan kartu grafis ya. Awalnya dulu adalah ISA tahun 81 ya. Lalu tahun 92 itu ada PCI ya. Singkatan dari peripheral component interconnect. Lalu tahun 96 ada AGP ya, atau Accelerate Graphic Port ya. Sampai sekarang masih belum ada istilah lain selain PCI dan AGP ya. AGP itu yang terbaru terbaik, tapi PCI juga mengalami perbaikan ya. Contohnya ada PCI Express ya, yang tadi itu ada saya gambarkan di mainboardnya. Jadi saya punya komputer sampai sekarang ya. Itu komputer saya rakit sebelum saya menikah ya. Saya menikah tahun 2004. Nah, 2004 saya menikah, itu saya rakit tahun 2002. Itu masih ada sampai sekarang, masih bisa bekerja. Tapi Pentium 4 ya, masih bagus sampai sekarang, merek Gigabyte mainboardnya. Ya, sampai sekarang masih bagus ya, alhamdulillah masih bagus. Anak saya pertama sudah SMA, tapi itu saya rakit sebelum dia lahir, bahkan sebelum saya menikah, saya rakit komputernya, itu masih ada sampai sekarang. Dan masih jalan. Hanya dia pakai Windows Windows XP kalau nggak salah ya, pakai Windows XP ya. Nah, kalian mungkin tidak tahu apa itu Windows XP, itu Windows versi lama ya. Sekarang kan ada Windows 7, ada Windows 10 ya. Oke, ini contoh perbedaan antara slot ISA, PC dan AGP. Kalau slot ISA itu yang ini, itu zamannya saya dulu masih kuliah ya, tahun 90-an ya, kuliah S1, itu masih ada ini ya, slot ISA. Nah, kalau yang ini saya punya di mainboard saya ada AGP-nya dan ada PCI-nya. Yang PCI itu yang warna putih, lalu AGP. Tapi kalau yang ini di komputer saya sudah nggak ada. Yang ada di komputer saya yang saya bilang tadi, yang saya rakit sejak sebelum nikah itu masih ada ya, slot ini, slot PCI dan AGP. Biasanya AGP cuma satu dia, maksimal satu, dia nggak bisa dua. Sebaliknya kalau PCI bisa banyak paralelnya ya, bisa 2, 3 sampai 5 ya, tergantung dari ukuran form faktornya. Ada kalau kecil tentu sedikit juga ininya slot PCI-nya. Dan kita bisa pasangin di sini berbagai macam card. Misalnya dulu waktu saya punya waktu saya rakit komputer itu, saya pasangin televisi ya, card untuk televisi. Jadi di sini card televisi. Lalu saya pasangin sound card juga. Dia punya sudah ada sound on boardnya ya, tapi saya kurang puas ya, saya mau yang suaranya bagus, saya pasang lagi, belikan sound card khusus gitu, supaya bisa pasang ke speaker yang bagus gitu. Nah itu saya pasang lagi, jadi ada colokan di sini, colokan apa namanya, colokan televisi, terus colokan sound card, bahkan saya tambahkan kartu jaringan ya, colokan NIC card ya, bisa juga. Jadi kalau tadi ini kan on board ya, ini kan tadi on board. Nah ini tadi NIC-nya on board ya, tidak perlu lagi dipasang, sudah on board. Bahkan ada yang on board dua colokan ya. Saya punya dulu kan tidak ya. Bahkan waktu saya beli belum ada colokan untuk sudah ada on boardnya, tapi hanya satu ya. Karena saya mau eksperimen apa namanya, membuat jadikan router ya sebagai gateway. Saya butuh dua NIC card-nya ya, sehingga saya pasangin tambahan di sini. Ya, di sini saya pasangin NIC card-nya lagi ya, selain onboard. Ya, ini perkembangan dari
slot-slot tadi ya, ISA ya, itu pertama kali tahun 81, lalu diperbaharui tahun 84 ya, lalu tahun 95, 95, kemudian ini PCI itu tahun 92. Nanti kalau ini saya kira nggak perlu saya jelaskan ya, tinggal dibaca saja ya. Untuk AGP ini saya sudah dapatkan waktu itu ya, karena dibuat tahun 96 ya. Saya bikinnya itu rakitnya tahun 2002 ya, rakit komputernya 2000. Jadi sudah ada AGP-nya ya, sudah ada slot AGP yang dimana waktu itu tahun 2002 termasuk slot yang teknologi terbaru saat itu ya. Nah ini adalah form factor perbedaan ukurannya ya. Dari segi ukuran ini menentukan ukuran dari chassisnya atau casingnya ya. Kecuali kalau kita mau custom sendiri, kita mau rakit sendiri, misalnya dari kayu misalnya ya, boleh. Banyak itu ada videonya di YouTube kalau mau ngerakit ngerakit chassisnya dari kayu misalnya, bikin sendiri. Itu banyak itu tutorialnya. Kalau punya alat-alatnya yang dan kayu kita punya, kita bisa rakit sendiri. Itu bagus malah ya. Nah, ini yang lebih besar itu disebut form factor adalah EATX atau extended ATX. Kalau yang normal biasanya yang standar itu ATX. Itu singkatan dari Advanced Technology Extended. Lalu ada yang micro ATX atau ITX. Ini nama lainnya adalah ITX. Ini nama lainnya adalah ITX ya, disebut micro ATX. Nah, di bawahnya lagi ini namanya mini ITX ya. Jadi ini ITX, ini mini ITX. Nah, yang ini ITX, ini mini ITX. Kalau yang ini ATX, ini micro ATX. Nah, jadi nama lainnya dari sini adalah bisa disebut ITX, bisa disebut micro ATX, kayak gitu ya. ITX itu tidak ada kepanjangannya ya, itu hanya definisi aja, tidak memiliki makna ya. Sama seperti WiFi itu tidak punya makna. Kalau dulu kan orang bilang WiFi itu singkatan dari wireless fidelity, itu keliru sebenarnya. Itu menurut pencetusnya itu tidak memiliki makna sama sekali, tidak punya akronim dia. Nah ini contoh mainboard terkini ya, yang mana form factor adalah ATX. Ini videonya saya aktifkan loh. Ini ya, jadi ini contohnya, ini mainboard merek Extreme ya. Ini ada CPU soketnya, ini jadi yang nggak sebutkan tipe soketnya apa. Saya juga nggak hafal kalau bentuk seperti ini apa ya, karena udah jarang saya baru sejak itu saya belum lagi merakit komputer ya. Tapi saya masih ingat lah ya teknik untuk merakitnya ya, masih punya skill untuk merakit komputer karena mudah sebenarnya. Kalian sendiri pun bisa, makanya saya saring kepada kalian karena barangkali kalian mau merakit sendiri komputer ya, itu mudah sebenarnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya kita pilih mainboardnya dulu ya, baru kita baca deskripsi mainboardnya, dia tipe soketnya untuk prosesor itu apa, apakah LGA berapa gitu ya. Nah, kemudian slot memorinya apa dia pakai, ini DIMM ya, pakai DIMM slot ya. Kemudian untuk slot PCI-nya apa ya, PCI Express ya, cuma satu jumlahnya ya, kali satu. PCI Express-nya itu nomor 5 ya. Mana nomor 5 nih, saya jarak jauh lihatnya nih. Mata saya udah rabun soalnya, ini dia ya, kecil ya. Nah, ini slot PCI Express ya kali satu. Nah, beda yang tadi yang warna putih ya, itu masih lama, ini yang terbaru ya, yang terbaru. Kemudian dia pakai koneksi SATA untuk harddisknya ya. Jadi kalau ada SATA itu untuk harddisk. Kemudian USB 2 ya untuk flash disk ya. Itu nomor 9 di sini ya konektornya. Lalu untuk power supply itu nomor 11. Nah, di sini ya untuk power supply. Kemudian baterai CMOS-nya itu nomor 15. Nomor 15 itu mana? Harus jarak jauh nih. Ini dia ya. Ini untuk baterai CMOS, ini sudah dilepas baterainya nih, tinggal colokannya aja. Kemudian jumpernya ya, jumper ini clear CMOS ini, berarti kalau misalnya saya punya password ya, saya lupa, kita bisa hilangkan password dengan cara di korsletkan jumpernya ya. Nomor 19 itu mana? 19. Ini dia di sini ya. Itu ada ada yang menonjol ya, semacam ujung dari tembaga itu kita sambungkan aja. Kita bisa gunakan slot yang ada atau pakai obeng juga bisa ya. Yang penting bisa dihubungkan ya.
ada situ semacam konektornya, bisa menggunakan itu ya. Nah, itu dia akan clear CMOS. Yang penting kita apa namanya, jadi bukan baterainya, atau cara lain kita cabut baterainya gitu, cara lain itu terhapus, dia terhapus dengan passwordnya. Nah, itu gampang kalau mau ini ya, mau hilangin password. Kemudian apalagi nih, ATX, ini berarti tipenya ATX ya, ada tertulis sini ATX Power Connector nomor 12. Nah di sini ya, colokan untuk ke power supply, tipenya ATX. Ini 14 itu BIOS chipnya ya, 14. Ini dia. Ini BIOSnya dari sini. BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System ya. Kemudian 16 ini untuk power dari fan dari prosesor 16. Mana itu 16? 16. Ini dia ya. Nah, dicolok di sini ya. Jadi kan ini prosesornya kan punya kipas di atasnya kan. Nah, itu dicolok ke sini kabelnya, kabel power untuk kipasnya, colok ke sini. Oke, saya kira itu ya. Ini contoh form factor EATX ya, merek Gigabyte. Di sini kita bisa lihat colokannya, soketnya itu LGA 2066 ya, itu yang terbaru ya. Dia pakai chipset Intel X299, kemudian PCI Express-nya ada 16 kali 16 ya. Lalu yang versi 3 ya, versi 3. Dan dia support USB 10 Gbps, besar sekali ya. Kemudian dia punya USB tipe C juga. Nah, ada USB tipe C-nya. Dia nggak sekitaran yang mana nih? Oke, harganya ini 10,8 juta. Ini baru mainboardnya, belum prosesornya ya, belum kemudian RAM-nya. Kan sayang kalau kita beli mainboardnya harga mahal begini, kita beli RAM-nya sedikit kan. RAM-nya cuma 4 misalnya, sayang sekali, nggak cocok gitu. Kalau mau beli harga 10 juta, sekalian RAM-nya itu yang 16 GB atau 32 GB misalnya, seperti itu ya. Sekalian kencang aja gitu. Dan harddisknya juga jangan main-main, kalau bisa harddisknya itu jangan pakai harddisk, malah pakai SATA kalau bisa, kalau ada colokannya ya. Ini ada colokannya. Oke, segera lanjut ya. Kalau ada pertanyaan kalian tinggal potong aja ya kalimat saya, boleh ya, langsung interupsi, Pak mau tanya gitu ya. Nah ini contoh micro ATX atau namanya ITX ya. Nah ini biasanya tertulis di judulnya itu ya, ini micro ATX untuk gaming juga ini. Artinya kalau untuk gaming itu berarti kinerja tinggi ya, ini high end-nya istilahnya lah. Yang levelnya itu level tinggi ya. Nah ini dia Ethernetnya sudah gigabyte di Ethernetnya ini. Coba lihat ini tadi. Kalau yang sebelumnya kan dia bukan masih Mbps ya, 100 Mbps misalnya standarnya. Ini sudah 2,5 gigabyte. Kencang sekali ya, kencang sekali. Cocoknya kita pakai serat optik atau fiber optik ini kalau sudah begini. Kemudian ini untuk mini ITX lebih kecil lagi ya. Ini lebih kecil lagi, tapi untuk gaming ya. Untuk gaming lebih kecil lagi nih. Hanya saja kekurangannya kalau lebih kecil berarti jumlah slotnya itu lebih sedikit. Yang tadinya misalnya kalau PCI itu bisa dapat 6, bisa dapat 3 misalnya atau 5, itu tinggal 1 dia kan. Ya PCI Express 16 itu cuma 1 versi 3. Kemudian soketnya juga dia pakai 2066 ya, yang terbaru. Harganya itu 5 jutaan. Itu baru mainboardnya itu. Saya lupa tampilkan gambarnya ini ya. Gambarnya ukuran tangan ada nggak ini? Nah, ini contoh keterangannya ya. Nah, ini saya kira saya nggak perlu jelaskan ya. Ada harga yang harus dibayar ketika kita memperkecil ukuran dari form factornya, yaitu jumlah slotnya biasanya lebih sedikit ya, jumlah slotnya. Jumlah slot dari ini lebih sedikit. Nah ini saya kira saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Ini hanya kalau tadinya ini slot RAM-nya ada berapa, ini nggak ada penjelasannya. Di sini tinggal, oh ini ada 8 slot RAM-nya kan, untuk yang EATX ya. Untuk yang ATX tinggal sekitar 4 slot RAM-nya. Ya. Jumlah slot SATA-nya juga ini sekitar 6 sampai 10. Kalau di sini bisa SATA-nya ini bisa 10 ya, 10 slot SATA. Di sini ya 6 sampai 10 juga ya bisa, hanya karena beda sedikit sebenarnya sih antara SATA antara ATX dengan EATX. Tapi yang micro ATX itu pasti lebih sedikit ya, sehingga ini slot PCI-nya itu hanya 4 biasanya maksimal, kadang mungkin kurang dari 4 ya. Kemudian slot RAM-nya juga dia hanya 2 ya biasanya. Kalaupun ada 4 itu udah bonus dari pabriknya itu. Slot SATA-nya juga itu antara 4 sampai 6 ya.
ukurannya juga ya seperti ini. Nah, saya kira ini saya nggak perlu jelaskan ya, ini contoh ya, contoh chassisnya ya, atau casingnya ya. Nama lainnya itu kalau bukan casing biasa disebut chassis, chassisnya atau sasis dalam bahasa Indonesia. Nah ini biasanya ada semakin bagus kalau banyak ventilasinya ya, supaya pendinginnya lebih bagus. Bahkan kalau para gamer biasa dia buka ini malah, dia buka ini kelihatan isi dalamnya. Biasanya begitu mereka para gamer mania. Kalau saya lihat itu yang di custom itu, kalau kita tinggal di Jawa ya, biasa tiap tahun ada pameran-pameran elektronik. Di Kendari sini kurang gitu. Itu kita bisa lihat berbagai macam tipe chassis yang di custom. Dimana di custom itu maknanya dibuat sendiri oleh yang pembuatnya itu sendiri ya. Misalnya para gamer mania itu dia buat sendiri. Dia modifikasi. Ya modifikasi misalkan ada yang pakai pendingin air misalnya gitu ya. Itu sangat ekstrim mereka itu kalau kita lihat itu ya, mereka buatnya. Ya, dan memang ada yang unik-unik, bahkan ada yang pakai akuarium gitu. Saya pernah lihat ada akuariumnya gitu. Lucu-lucu juga ya mereka bikin itu. Hanya untuk ini aja, untuk cari sensasi kepuasan batin gitu ya. Oke, ini contoh yang ATX, kemudian ini contoh yang EATX. Biasanya untuk server biasanya kalau untuk yang EATX ini. Karena dia lebih besar ya, biasanya untuk server kebanyakan. Lalu ini yang micro ATX atau yang nama lainnya adalah ITX. Ya, untuk gaming juga ini ada pakai kaca ya di sampingnya. Kalau kita bisa lihat itu isi dalamnya ada pakai kaca. Ini contoh yang micro ATX juga ya. Sama tadi ya, sama yang tadi ini sama micro ATX dengan tampilan yang lebih bagus ya. Ini harganya lebih mahal ya. Ini power supply-nya di sini ya. Kalau yang ini tadi dibuka ya, udah dibuka power supply-nya. Nah, ini ada power supply-nya. Nah, ini mainboard-nya di sini. Mainboard-nya di sini ya. Nah, ini mungkin card apa ini ya. Saya juga nggak tahu, harus kita baca deskripsinya ya. Nah, ini ada contohnya nih. Bagaimana ukuran yang mini ITX ya dengan tangan ya. Seperti ini ukurannya. Kecil sekali. Jadi bayangkan dipadatkan ini ya. Ya, kecil sekali. Ini kalau mungkin cocoknya ini para gamer yang suka sering berpindah-pindah tempat ini. Misalkan dia mau suka lawan-lawan dengan ikut-ikut apa namanya itu, kompetisi gaming ya, kan biasa tiap tahun kalau dulu di Jawa ada lomba game itu tiap tahun biasanya ada. Sekarang saya nggak tahu semacam masa pandemik ini apakah masih ada. Ya, bahkan itu di luar negeri ada profesi loh ya, profesi sebagai gamer gitu. Jadi profesi di luar negeri ada, itu gajinya itu ratusan juta sampai miliaran per bulan. Itu penghasilannya dari situ, dari gamer. Mereka ada yang bertugas untuk mencari kelemahan dari sebuah game. Misalkan saya punya perusahaan game ya, bikin game, lalu saya gaji orang para gamer mania tadi itu yang mencari titik kelemahan atau bug istilahnya itu dari game saya gitu. Itu saya bayar mereka itu dengan harga yang sangat mahal. Nah, itu ada profesi seperti di luar negeri ada, di Indonesia mungkin nggak ada gitu, karena masih beda ya, apa namanya, sebagian kita tidak terlalu menganggap game itu sebagai sesuatu yang bernilai positif, bahkan kita cenderung menilainya sesuatu hal yang negatif biasanya. Kemudian berikutnya, sekarang cukup ya. Ada satu yang belum saya masukkan yaitu power supply, nanti saya tambah lagi ya halamannya. Nanti kalau bisa kalian cek lagi besok ya untuk yang power supply-nya. Nah, sekarang kita mengenal tentang software komputer ya. Software komputer ini berarti perangkat lunaknya ya, perangkat lunaknya. Ya, pertama kita kita bicarakan tentang BIOS-nya atau Basic Input Output System ya. Ini tadi sudah ditanam ya, kita bisa lihat di awal itu, kalau misalnya tadi ada itu di sini ya, bukan di sini. Di mana tadi itu? Di sini kayaknya. Chipsetnya ya, chipset BIOS-nya ini yang dua ini chipsetnya. Coba lihat chipset apa nih nomor 2. Nomor 2 itu mana ya?
Oh ini. Oh, bukan BIOS, terlalu besar ya. Chipset BIOS itu biasanya lebih kecil dia ukurannya ya. Bukan BIOS ini. Saya nggak tahu chipset apa ini. Kita masih baca deskripsinya ya. Kalau untuk BIOSnya itu biasanya dekat-dekat dengan ini sih. Dekat dengan CMOS-nya ya. Sekitar sini harusnya nih untuk ya BIOS-nya. Dekat-dekat dengan baterai CMOS. CMOS baterai nggak ada ya. Oh tidak juga. Ini clear CMOS kan di sekitar sini. Mungkin ini bisa jadi ini ya. Saya nggak tahu ini chipset apa ya. Untuk jelasnya kalau kita ingin tahu di mana chipset BIOS-nya kita mesti baca. Kalau kita beli mainboard biasanya ada di situ ya tertulis. Ada semacam dokumennya yang beberapa lembar kertas itu yang disediakan. Itu kita bisa baca di situ ya. Ada petanya itu. Ada petanya misalkan seperti ini disebutkan dengan nomor-nomor di situ. Dijelaskan di situ ini untuk ini ya. Untuk yang nomor ini misalnya apa gitu. Seperti ini. Ya, tapi dia bukan dalam bentuk gambar begini, biasanya dalam bentuk peta ya. Peta yang mewakili mainboard-nya. Saya tidak punya contohnya, jadi belum bisa saya ini ya, karena mainboard saya yang lama itu udah lama ya, sudah berapa tahun yang lalu ya. Bayangkan saya belinya sebelum saya menikah, saya rakitnya itu. Jadi saya udah nggak punya lagi ininya, buku manualnya udah nggak punya gitu. Karena ada buku manualnya biasanya, di situ kita bisa lihat di situ. Ya. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke software. Sebelum saya masuk, saya buka dulu sesi tanya jawab dulu, barangkali ada yang kurang jelas untuk merakit komputer. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya masuk di software. Saya Pak. Silakan. Iya, silakan. Saya mau bertanya, apa MB itu mempengaruhi panas laptop atau komputer? Kalau misalnya mempengaruhi, bagaimana caranya mengatasi panas di laptop dan komputer itu, Pak? Mainboard maksudnya ya MB atau megabyte? Iya. Ukuran Mainboard. Mainboard ya, bukan Ya. ukuran RAM gitu ya? Bukan. Apa itu? Sabar. Maaf ya. Oke, saya jawab pertanyaannya. Saya kaget, saya kira apa? Ternyata ada truk yang jatuh di depan rumah. Oke, saya jawab ya. Jadi, Pak, apa tadi panas mempengaruhi mainboard ya? Iya, jelas di prosesor biasanya ya. Jadi tadi kita kembali ke ini. Wah, saya masih gemetaran. Oke, oke. Saya kembali ke sini ya. Jadi, kalau masih bersama tadi, mana tadi yang bertanya? Saya Pak. Oke, siapa tadi yang bertanya? Saya ingat-ingat namanya buat ini penilaian apa? Rizky ya, oke Rizky ya untuk penilaian psikomotorik ya. Jadi ada beberapa penilaian dari saya, ada kognitif itu berarti ujian tertulis ya. Ada penilaian psikomotorik itu yang aktif bertanya di kelas gitu ya. Lalu ada penilaian efektif. Penilaian efektif itu yang dari lencana tadi itu ya. Jadi ada 3 penilaian. Kalau lencana itu poinnya 5 poin ya setiap lencana gitu. Itu penilaian efektif ya. Untuk yang psikomotorik yang aktif bertanya, aktif yang tidak hanya bertanya, mungkin kalau mau kritik juga boleh, yang penting aktif lah dalam media pembelajaran. Oke, saya jawab ya. Kalau masalah tadi pertanyaannya, apakah mainboardnya mempengaruhi panas ya? Jelas pengaruh ya. Pengaruhnya di mana? Biasanya sumber panas itu yang paling utama, yang ada kipasnya itu biasanya timbul panas. Jadi di sini ya, di sini apa namanya prosesornya ya. Kemudian dicolokan kartnya. Kalau kita gunakan kart di mana kartu grafisnya yang canggih, yang mana misalnya high end gitu ya, kartu grafisnya itu kan timbul panas juga di situ ya. Sehingga sebelumnya kan saya katakan bahwa panas timbul dari bolak-balik antara 0 dan 1 ya, binary itu tadi apa? Prinsip binary tadi itu, binary ya. Di mana ini kan komputer tidak bisa membedakan apa namanya huruf A, B, C dan sebagainya. Kalau kita tidak program dalamnya, kita hanya bisa memberikan kode 0 dan 1 ya, kode biner. Di mana kode biner ini yang mewakili misalnya kita beritahu misalnya
kalau berapa 0, berapa satunya itu memakai huruf apa gitu. Saya tidak hafal caranya itu. Ada konversinya ya. Misalkan huruf A itu berapa kode binarnya, huruf B itu berapa kode binarnya. Dan itu saya umpamakan begini ya. Umpama ya, saya tuliskan di sini ya. Umpama huruf A itu ini saya umpamakan aja ya. Huruf A itu kode binarnya adalah seperti ini misalkan ya. Nah, huruf A itu misalnya 11000101 misalkan seperti itu. Ini berarti dia 3 kali hidup ya. 3 kali hidup, 3 kali juga mati ya. Jadi bayangkan itu berlangsung dengan cepat. Itu baru satu huruf A. Belum banyak yang lain, kita menggunakan aplikasi misalkan Windows-nya itu sudah banyak sekali di situ kan, ada kode-kode program di situ. Jadi banyak sekali terjadi pergantian antara 0 dan 1, ada mungkin dalam 1 detik bisa triliunan kali dalam 1 detik. Nah, itu terjadi di prosesor. Di prosesor yang terjadinya. Itu baru di prosesor ini. Belum misalkan kalau ada kartu grafisnya. Jadi semakin canggih prosesornya, semakin kencang, frekuensinya semakin kencang, itu semakin banyak panasnya. Maka perlu didinginkan. Ya, pendinginnya harus bagus. Ya, sehingga kalau ada misalnya mainboard yang kurang panas, bisa kita katakan itu kurang begitu cepat ya, kurang canggih biasanya. Tapi kalau misalnya dia cepat panas, itu tandanya dia canggih. Sehingga panas yang dihasilkan juga banyak sekali. Oleh karena itu perlu didinginkan ya. Perlu dijaga untuk mainboard yang sangat panas itu harus dijaga, jangan sampai panas yang ditimbulkan tidak bisa dikeluarkan. Ya, jadi harus dikeluarkan dari dalam chassisnya. Kalau desktop ya, kalau laptop itu jangan sampai ventilasinya itu ditutup. Jadi jangan kita taruh di ranjang misalnya, karena ranjang itu cenderung menutup ventilasinya, itu bisa merusak mainboard, merusak mainboardnya, perangkat dalamnya. Jadi kita harus taruh di mana yang ada ventilasi, di mana ventilasi tidak akan tertutup. Jadi jangan taruh di tempat yang empuk seperti spons atau ranjang, itu kan empuk gitu ya. Kita taruh sebaiknya di atas meja yang datar, yang keras seperti meja atau kaca misalnya. Atau kita belikan peralatannya untuk pendingin ya, dia bisa menyedot panas dari dalam itu, dia keluarkan juga dari luar, dia dengan cara jadi arahnya dia menyedot, bukan didorong ke dalam. Jadi kita tidak mendorong udara ke dalam laptop, nanti kita sedot sehingga dia ada udara yang masuk dari sisi yang lain gitu. Karena di laptop sudah dirancang itu ada ventilasi untuk masuk udara dan ada ventilasi untuk mengeluarkan panas, biasanya seperti itu ya. Jadi itu yang kita harus jaga. Untuk laptop itu kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena sudah bawaan pabrik ya. Jadi yang perlu dijaga kalau laptop, kita harus jaga jangan sampai ventilasinya ditutup, itu aja ya. Apalagi kalau kotor misalnya, penuh debu, itu kita bersihkan, karena kalau banyak debu lalu menutupin ventilasi, itu tidak bagus dalam pertukaran panasnya. Jadi debu tidak pengaruhnya di mana? Pengaruhnya hanya di pertukaran panas aja. Tidak akan mempengaruhi kinerja ini laptop seandainya pertukaran panasnya tidak dipengaruhi gitu. Jadi kalau kotor misalnya sebaiknya dibersihkan, karena biasanya debu menutupi permukaan heatsinknya ya, sink headnya atau sink sirip-sirip yang bertugas untuk transfer panas ya, memperluas permukaannya supaya transfer panas dengan di transfer ke udara itu secara konveksi itu bisa dipindahkan gitu ya, seperti itu ya. Jadi yang perlu dijaga pertama jangan, kedua kalau banyak debunya harus dibersihkan. Karena tadi yang bertanya saya Pak. Rizky. Yep. Oke, sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Masih Pak. Terus kalau misalnya panas laptop itu berpengaruh dengan hang-nya laptop atau tidak? Kayak misalnya nge-lag begitu Pak. Suka hang laptop. Oh, suka hang. Iya. Pengaruhnya biasanya kalau hang itu ada mainboard khusus BIOS-nya ya. BIOS-nya itu yang dia punya fitur fitur hang itu, dia menghentikan operasi kalau overhead, ada seperti itu. Ada juga pengaruh hang juga banyak faktor ya, tidak hanya disebabkan panas, bisa juga karena ada
error di programnya. Biasanya makanya kita kalau beli laptop itu sebaiknya pakai Windows yang original. Kalau pakai Windows sebaiknya. Kalau mau yang stabil tidak pernah hang, itu beli Macintosh ya, Apple Mac. itu jarang hang gitu ya. Jarang ada laporan tuh hang gitu kalau Apple Mac. Meskipun panasnya juga sama aja. Jadi kalau memang ada yang overhead, memang ada beberapa fitur BIOS-nya tadi itu yang punya fitur itu. Dia akan mengurangi kinerja hardware-nya supaya tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Itu memang bisa ini, mungkin efeknya bisa hang atau apa gitu. Seperti itu. Tapi kalau setahu saya paling banyak hang itu disebabkan karena crash dari filenya itu yang programnya yang kurang bagus biasanya. Jadi biasanya ada mungkin beberapa error di Windows-nya. Makanya kalau kita butuh beli Windows, sebaiknya beli yang original Windows-nya. Sehingga kita selalu update ke Microsoft. Saya ini beli laptop kemarin itu original. Jadi sudah ada Windows bawaannya. Sehingga saya selalu update. Jadi saya kalau ada virus masuk itu ketahuan gitu. Ada virus biasa datang ini kalau saya buka website misalnya itu dia beritahu jangan akses web ini mengandung virus misalnya, itu dia beritahu. Atau misalkan saya download file dari sebuah web misalnya, itu dia beritahu ini ada virusnya, itu saya hapus filenya, saya tidak jadi buka gitu. Nah, itu karena saya punya Windows yang original. Memang ya orang bilang Windows itu banyak virusnya dibandingkan dengan, tapi sekarang Windows yang 10 itu lebih bagus dibanding versi sebelumnya. Ya Windows 10 itu saya akui, apalagi yang terbaru ya, itu beda ya. Saya pengguna Windows sejak awal, sejak masih versi DOS ya. Jadi saya cerita dulu tentang software ini. Dulu zamannya saya itu masih ada versi DOS, itu belum ada Windows. Nah, nanti muncul Windows 3.11. Wah, saya kagum-kagum itu waktu itu ya. Saya coba install Windows 3.11 waktu itu. Dan tampilannya visual ya, sudah pakai mouse. Padahal sebelumnya itu tidak ada. Ya, sebelumnya saya praktek di laboratorium kampus aja. Itu monitornya aja masih hitam putih. Bukan hitam putih dua warna gitu. Hitam sama putih gitu. Ya, atau disebut biasa monokrom aja, satu warna karena putihnya nggak disebut gitu. Ya, kadang juga ada warnanya misalkan putih sama gelap, hitam sama hijau gitu. Layarnya gelap, tulisannya hijau. Jadi monokrom juga jadinya kan, hitamnya nggak disebut jadinya gitu. Nah, itu contohnya. Ya, jadi Windows mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dari berbagai versi, dan yang terbaik saat ini saya temukan itu di Windows 10. Itu terbaik. Beda sama Windows 7 ya, masih banyak kelemahan-kelemahannya. Jadi kalau Anda bilang hang itu Windows-nya berapa? Windows berapa? Windows 10 apa Windows 7? Windows 10, Pak. Windows 10 masih sering hang. Itu original apa bukan? Original atau Original. Yang kan pertama saya beli kan kayak masih dah heng-heng begitu. Dah heng-heng begitu, Pak. Nggak tahu juga kenapa. 32 bit atau yang 64 bit? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Coba di selalu diupdate ke situsnya. Iya. Jangan di stop ininya. Jangan di stop fitur update-nya. Itu rugi sendiri loh itu kalau kita stop. Padahal itu original. Karena original itu kita bisa mengakses server Microsoft tanpa khawatir diblokir karena kita resmi ya, legal istilahnya gitu. Ya, saran saya sih begitu ya. Kalau mau bagus ya, itu kita daftarkan aja kita selalu update ya setiap saat. Hanya memang kalau kekurangannya, kalau kita belum pernah update sama sekali itu besar itu biasanya ya. Kalau kita sudah update 100% itu update berikutnya itu kecil ukuran filenya. Jadi di awalnya itu memang besar, bisa sampai sekian giga itu. Kalau awal-awalnya itu mungkin saya pernah 1 giga kalau salah, atau 2 atau lebih sedikit itu. Tapi setelah itu hanya beberapa mega aja. Misalnya ada update terbaru ini, download itu hanya beberapa mega aja. Biasanya ya. Jadi sebaiknya saran saya sih di update. Oke, ada pertanyaan lagi? Rizky? Atau sudah cukup?
sudah cukup, Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Yang lainnya? Saya ingin bertanya. Iya. Kenapa? Silakan. Di sini saya mau bertanya, Pak, mengapa PD itu lebih berisik dibandingkan SSD dari segi kebisingan? Oke. Jawabannya sederhana, langsung aja. Karena kalau hard disk itu dia pakai piringan, alat pemutar ya. Pakai piringan, ini saya lihatkan gambarnya ya. Nah, ini dia. Ya, ini gambarnya. Ya, ini piringannya. Ada piringan di sini yang berputar. Di mana misalkan datanya ada di titik ini ya. Untuk mencapai baca itu dia butuh 1 kali putaran lagi supaya bisa membaca di situ. Itu bedanya. Jadi dia bising karena dia bergetar ini, kan berputar. Sama kalau kayak kipas itu. Sama seperti kipas ya, kipas kalau berputar kan ada getaran kan. Nah itu makanya kelihatan kedengarannya bising ya. Karena berisik dia karena berputar. Beda kalau yang memori seperti ini. Ya, itu berbedanya. Jadi sederhana coba singkat gitu. Karena dia ada sistem mekaniknya di sini. Ada perputaran, lalu ada pergeseran dari headnya ini. Ini headnya selalu membaca di sini. Tracknya itu dari yang paling kecil di sini, ya, sampai yang paling besar di terluarnya. Jadi mulai dari titik tengah ini. Jadi untuk data bootable-nya itu ada di bagian tengah-tengah sini. Ya, dia akan bergerak seperti piringan. Pernah lihat piringan musik nggak? Ya mirip-mirip itulah ya. Piringan hitam itu ya, mirip itu. Ada headnya, kita letakkan headnya di sini, dia baca ini berputar. Makanya bising. Itu penyebabnya. Itu kedengaran itu kalau kita arahkan telinga kita dekat-dekat hard itu bunyi. Ada suaranya itu kan, bising itu karena dia berputar itu. Kalau ada bunyi misalnya klek itu berarti ada masalah dengan headnya. Sehingga dia tidak bisa baca. Itu bunyi headnya yang apa namanya? Yang bergeser itu ya. Kalau klek itu bunyi headnya itu. Kalau piringannya dia konstan perputarannya. Itu ya. Sekarang sudah jelas? Masih kurang jelas nggak? Tadi yang bertanya siapa namanya? Jelas ya. Oke. Siapa tadi namanya yang bertanya? Septi Arya Putri. Septi Arya. Septi Arya di mana? Yang Ikrar. Septi Arya. Ini tidak ada, sebagian tidak punya NIM ya. Oh ini 20043 ya. Oke. Tadi yang Rizky Prastika. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Saya, Pak. Iya, silakan. Mau bertanya, Pak, soal cas laptop itu kenapa tiba-tiba tidak menyambung? Cas laptop yang bertanya siapa ini? Astin yang bertanya ya? Siapa ini? Oke. Cas laptop tidak menyambung. Maksudnya tidak menyala laptopnya gitu ya? Laptopnya tidak menyala. Menyala pas di cas pertama menyala, pas kedua enggak bisa, Pak. Waktu dicolok listrik itu lampu indikator pada chargernya menyala nggak? Lampu indikator charger menyala? Menyala ya? Menyala? Tidak, Pak. Oh, kalau tidak berarti ada yang kors dalamnya udah rusak itu biasanya. Kalau masih menyala, bisa jadi ada kabelnya itu putus ya. Bisa jadi ada kabelnya atau ada yang longgar colokan di laptopnya. Tapi biasanya kalau laptop itu colokannya itu kuat biasanya. Yang sering itu ada putus di kabelnya karena sering sekali bengkok. Biasanya itu yang sering terjadi ya. Sehingga kalau kita goyang-goyang kabelnya itu nyala lagi tersambung kembali. Itu kalau baterai casnya masih menyala. Tapi kalau tidak menyala berarti dia udah dead istilahnya gitu. Ada yang rusak dalamnya ya, korslet misalnya gitu. Itu yang terjadi.
Gimana Astin, sudah Ya. masih ada pertanyaan atau jelas? Itu saja Pak. Iya, Ya, jelas nanti Pak. saran saya kalau misalnya udah nggak menyala baterai chargernya, ya coba dibawa ke ini aja lah, ke servis ya, kalau seperti itu. Oke, karena tinggal berapa menit, saya langsung ke materi berikutnya ya. Saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenal softwarenya ya. Ya, ini mengenal software komputer. Ya, ada namanya BIOS ya. BIOS itu unsur dasar atau apa namanya? Jadi OS-nya itu ya. Jadi kalau saya gambarkan ya seperti ini ya. Saya coba ubah dulu. Kalau saya gambarkan tadi. Jadi ada layarnya ya. Di sini BIOS ya. BIOS-nya ini layar yang paling dasar ya, BIOS-nya. Ini versi lama ya. Lalu di atasnya ini ada OS-nya, operating system-nya. Baru di sini di atasnya ada server aplikasinya, misalkan Office ya di atasnya. Jadi BIOS-nya ini mengatur perangkat input output-nya biasa. Dari namanya udah tercermin kan, basic input output system. Jadi sistem input output dasarnya. Input output itu misalnya apa? Misalkan baca tulisnya, misalkan kayak keyboard, kayak mouse, kemudian kayak USB, itu diatur oleh BIOS-nya. Itu versi lama. Versi baru itu sebagian malah kalau yang tidak ada di BIOS-nya itu diatur oleh OS-nya itu sendiri ya. Nah, jadi untuk selengkapnya bisa dibaca di sini ya. Ini bisa dibaca di sini. Ini saya tuliskan perkembangan BIOS dari waktu ke waktu, dari awal mulanya ya. Ini tahun 75 sampai dengan yang terkini. Ya, ini contoh tampilan BIOS-nya ya. Ini masih sama ya. Ini sampai tahun 99 masih sama nih. Dari ini versi 84 ya. Sampai tahun 99. Ini masih sama. Itu punya saya juga seperti ini tampilannya. Punya laptop saya. Kalau saya akses BIOS-nya itu seperti ini ya. Jadi BIOS itu kita bisa akses hanya sebelum kita Windows-nya dimuat gitu. Sebelum memuat Windows itu kita hanya bisa mengakses BIOS-nya sebelum itu dengan cara menekan, ada beberapa tombol sih macam-macam tiap-tiap laptop. Ada yang misalnya F10, ada yang Ctrl Alt Del versi lama. Kalau saya dulu kalau nggak salah delete gitu. Saya lupa gitu ya. Udah lama soalnya. Saya jarang sekali ini akses BIOS ini. Jadi saya udah lupa ada tombol shortcut-nya. Dia waktunya singkat, hanya berapa detik, mungkin 2 atau 3 detik aja. Artinya kalau lewat dari itu udah nggak bisa, langsung Windows-nya udah dimuat ke komputer. Ya, seperti itu biasanya ya. Jadi harus cepat sebelum muncul tampilan Windows-nya. Nah, sekarang kita mengenal OS-nya. Ada berbagai macam OS atau operating system. Untuk desktop itu ada misalkan untuk PC ya, personal komputer ada desktop, ada laptop, ada notebook, itu beda-beda ya. Kalau notebook itu biasanya lebih kecil, dia pakai Celeron biasanya prosesornya itu notebook. Kalau laptop biasanya dia pakai lebih level tinggi lagi laptop itu. Dia pakai misalkan bukan lagi Celeron ya. Karena Celeron itu dioptimalkan untuk Office aja. Ya, jadi notebook itu hanya untuk Office. Kalau misalnya mau rancang-rancang grafis, desain grafis, mau edit video, nggak cocok pakai notebook, cocok pakai laptop atau desktop. Nah, ini ada berbagai versi OS-nya ya. Itu kalau yang zaman dulu ya itu pakai MS-DOS. Itu zamannya saya masih kuliah dulu, masih S1 ya, semester 1-2 itu masih pakai DOS. Saya praktikumnya itu praktikum bikin mengetik di DOS itu, mengetik perintah copy file, disk copy ya, format disket gitu, itu pakai DOS, itu pakai diketik perintahnya. Jadi zamannya saya dulu masih seperti itu, tidak kayak sekarang gitu ya, beda sekali ya, dari ujung ke ujung ya, bagaikan timur dengan barat gitu perbedaannya. Bahkan dulu saya kalau mau mengetik mengetik file itu misalnya, itu tidak kayak sekarang pakai Microsoft Word kan, dulu tidak ada, namanya itu WordStar namanya. WordStar itu WS, kita singkat WS biasanya. Itu kita ketik seperti notepad itu. Lalu kita mau misalnya tebalkan itu pakai Ctrl KB, Ctrl KK gitu misalnya itu.
Kalau mau main kopi itu kita kontrol KX, baru kontrol kafe. Itu bayangkan itu sama ingat perintahnya karena dulu saya kita praktekkan langsung gitu ya. Nah itu versi lama, ini sudah nggak ada lagi sekarang ya. Kalau mau lihat yang versi bawahnya ke Windows itu di IOSIS-nya itu biasanya atau ini ya. Ini saya coba tunjukkan ya. Tapi saya tadi bukan share layar kayaknya. Coba saya tunjukkan dulu. Saya stop dulu layarnya, kemudian saya share ulang ya. Saya stop dulu. Saya share ulang. Nah. Jadi saya tunjukkan ya, saya tekan Ctrl R ya ini ya. Lalu saya ketik CMD. Nah, ini versi DOS versi DOS dari Windows. Nah, ini kalau saya mau lihat file ya, perintahnya itu dir ya. Nih. Ya, kalau sekarang itu tinggal gunakan Windows Explorer kan. Nah, itu saya menggunakan perintah itu. Kalau zaman dulu saya mau ke page ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Atau saya mau tampilannya seperti ini ya. Nah, ini. Itu zamannya saya dulu masih kuliah dulu begini yang kita pelajari ya gitu. Kalau saya mau copy itu saya ketik begini, copy ya. Dari mana ke mana gitu, targetnya ke ini. Kalau mau lihat apa perintahnya ini tinggal begini aja. Ini perintahnya gitu. Saya copy misalnya dari mana ke mana, ini formatnya. Itu masih ada ini versi DOS ini. Ini bayangkan ini, Windows masih mengadopsi ya versi command prompt-nya. Ya, ini tampilan DOS-nya. Itu zaman saya dulu masih kuliah itu seperti ini. Nah, jadi sekarang kita lihat untuk yang versi sekarang itu sudah sampai Windows 10 bahkan ya. Jadi sekarang malah sudah pakai Windows 10. Jadi ini yang DOS-nya udah nggak dipakai untuk usernya ya, kecuali user tertentu misalnya saya mau login ke Windows rusak misalnya, saya akses saya pakai command prompt misalnya seperti itu. Nah ada juga versi OS yang mana versi gratis dari Unix ya, itu FreeBSD. Unix itu sendiri sebenarnya ditujukan untuk server, tapi ada versi FreeBSD-nya itu bisa untuk desktop ya, ini ya FreeBSD. Itu singkatan dari Berkeley Software Distribution. Lalu ada Macintosh OS milik perusahaan Apple. Ini Mac ini juga malah justru dia mengambil dari FreeBSD bahkan. Ya Mac ini. Awalnya dia ngambil dari FreeBSD. Jadi yang paling awal-awal itu Unix ya, Unix, Novell, kemudian yang paling awal ya, Novell Network, Unix, ada DOS. Itu paling awal itu. Nah, yang lainnya seperti FreeBSD itu ngambil dari Unix ya. Kemudian Macintosh dari Unix juga, dan ini sangat stabil ya. Jadi boleh dikata kalau kita menilai terbaik mana sih Apple Mac atau terbaik kalau Apple Mac sampai sekarang, dan itu sangat eksklusif sekali. Kebutuhan milik Apple aja. Beda dengan Windows kita bisa install di mainboardnya yang bikin misalkan Asus, ada yang bikin dari Gigabyte, itu bisa kita install Windows. Itu untuk semua gitu, kalau Windows. Ya. Ya ini. Kemudian yang berikutnya adalah OS untuk server, itu Novell Network ya. Ini untuk tablet yang terbaru konon sudah visual, saya belum pernah lihat ya. Kalau yang saya masih punya itu Novell Network yang versi DOS. Nah, saya install di virtual machine itu masih bisa jalan, hanya tidak bisa connect jaringan karena kenapa? Saya nggak punya drivernya untuk virtual drive-nya gitu. Karena dia nggak bisa install, bisa jalan tapi tidak bisa connect ke klien karena tidak, drivernya untuk jaringannya nggak ada, saya nggak punya drivernya. Oke, yang kedua adalah Unix. Sebenarnya ada Windows Server ya, ada FreeBSD Server, ada distribusi untuk server misalnya Ubuntu Server, Ubuntu, kita bisa sebut Ubuntu. Ini kenapa ini Ubuntu, saya juga heran ya, namanya kok Ubuntu gitu. Rupa-rupanya ada videonya gitu. Videonya itu ada orang barat itu di Indonesia gitu ya, naik becak gitu ya, itu analoginya kenapa namanya Ubuntu gitu. Lalu analoginya begitu ya, dia gunakan Windows gitu, kepayahan gitu kan. Lalu dibilang bantu gitu ya. Saya nggak tahu itu analoginya benar untuk Ubuntu atau tidak gitu. Akhirnya malah Ubuntu yang mengalahkan Windows. Konon ceritanya begitu. Itu video apa istilahnya, video lelucon apa, semacam video apa istilahnya itu ya,
Ya, kalau yang kritik gitu ya, saya lupa istilahnya gitu. Jadi mungkin analogi saya nggak tahu itu analoginya apakah benar istilah Ubuntu itu dari bahasa Indonesia yang artinya Ubuntu gitu, atau ada punya makna yang lain, atau bahkan mungkin tidak punya makna apa-apa, saya nggak tahu. Oke, di selain itu ada juga Fedora Server, ada CentOS ya. Untuk jaringan kita bisa gunakan MikroTik, ada juga pfSense. Ya, ini MikroTik itu dari Linux ya. Kalau pfSense dari FreeBSD ya. Ini jadi dari variannya. Dan untuk smartphone ada Android ya, itu yang terbaru. Lalu ada Windows Phone, tapi sudah kalah populer, dia sudah discontinue kalau nggak salah nih, udah nggak produksi lagi. Saya dulu masih punya ya, 2 HP saya itu pakai Windows Phone, tapi semenjak sudah tidak disupport lagi, saya udah nggak beli lagi Windows. Lalu ada Apple iOS ya, Apple iOS itu iOS dari iPhone ya, iPhone operating system ya, itu iOS-nya. Lalu ada Symbian ya, itu punya Nokia juga. Kadang konon bangkrut juga. Jadi yang bertahan sekarang itu hanya Android sama iPhone. Yang bertahan sekarang yang masih berlari lah dalam kancah pasar gitu ya, seperti itu. Oke. Lalu ada aplikasinya ya, aplikasinya ini yang berjalan di OS-nya. Contoh yang saya ambil contoh yang berjalan di OS Windows ya. Ini ada Microsoft Office, ada Office Suite, ada LibreOffice. Office sendiri bisa berjalan juga di Linux ya untuk Office Suite-nya. Demikian juga LibreOffice. Bahkan sekarang katanya Microsoft Office bisa berjalan di Linux juga sekarang. Lalu ada audio graphical aplikasi, ini cuma istilah dari saya aja ya. Contoh aplikasi untuk mengolah gambar, video maupun audio. Misalnya ada Photoshop ya, ada Premiere, ada After Effects. Kalau ada Photoshop untuk memanipulasi gambar. Misalkan saya mau ubah misalnya burung itu kepalanya hewan ayam misalnya, itu pakai Photoshop bisa ya. Nah, kalau ada Premiere itu mengolah video sama dengan After Effects ya. Misalkan kalau misalkan saya mau ingin begini, saya mau ada kan pernah lihat videonya nggak? Itu dia duduk di sayap pesawat sambil minum kopi gitu kan? Itu pakai Adobe Premiere buatnya. Itu pakai green screen ya. Itu dihilangkan backgroundnya baru dia tempelkan di pesawat itu, di sayap pesawat yang sedang terbang. Itu pakai itu. Nah, kalau Macro Mode Frameworks itu ini untuk olah gambar ya, seperti Photoshop dan lain banyak. Lalu ada database server aplikasi, misalkan Microsoft SQL Server ya. Ini versi desktop lalu Microsoft Access yang ditanamkan pada Microsoft Office. Ya, silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Saya Pak. Oke. Ya, silakan. Tadi Bapak sempat singgung tentang iOS dengan Android. Nah, saya ingin bertanya sistem apa yang iOS itu dengan Android pakai sehingga sistem mereka itu berbeda. Perangkat apa yang mereka gunakan sehingga sistemnya itu berbeda? Perangkat apa yang digunakan oleh iOS dengan Android sehingga sistemnya berbeda? Oh, gitu maksudnya. Jadi begini, Ya. saya cerita dulu ya. Apple itu sejak awal dia memang eksklusif ya. Dia merancang komputer itu dengan softwarenya. Dia nggak mau gunakan software dari perusahaan lain. Demikian juga hardware-nya, dia tidak mau menggunakan hardware dari perusahaan lain. Itu Apple ya. Sejak awal ya. Jadi dulu sebelum gugur, sebelum kalah tumbang itu, dulu kan Apple pernah tumbang ya. Lalu dia bangkit kembali setelah CEO-nya itu siapa lagi namanya itu yang sudah meninggal itu. Siapa itu ya? Dulu awalnya itu dia CEO Apple-nya. Sempat jayanya itu Apple yang pertama kali muncul Windows, visual seperti Windows. Jadi waktu itu versi terakhir DOS ya. Ini versi terakhir DOS itu dia menggunakan DOS 66 kalau nggak salah, 6.22. Itu DOS terakhir itu. Lalu waktu itu Bill Gates ya, pimpinan Microsoft saya itu mau pamer kayak ini, kayak Steve Jobs namanya ya, Steve Jobs, CEO Apple itu. Dia pergi bertandang ke rumah Steve Jobs. Dia mau pamer aja, kalau saya punya versi DOS yang terbaru, versi DOS 6.22 lebih bagus katanya dibanding versi sebelumnya. Itu tujuannya Bill Gates saat itu. Nah, jadi Bill Gates itu bertemu karena itu temannya, persaing bisnis tapi mereka berteman gitu, istilahnya sering tukar menukar. Waktu dia
ke rumah, ke ruang tengah stok Jeep. Mereka ngobrol. Rupanya Steve Jobs tidak tahan untuk memamerkan juga ya, produknya. Tidak tahan dia, karena ini dari awal ini Bill Gates ini pamer-pamer DOS 622 tadi itu. DOS 7 kalau nggak salah ya, DOS 7 dia mau keluarkan DOS 7 kalau nggak salah. Lalu tidak tahan juga software, dia mau pamer juga. Dia tekan tombol itu di ruangan itu, ruangan tengah, lalu keluarlah itu versi baru dari Apple itu, di mana dia sudah visual pakai mouse, bayangkan. Pakai mouse saat itu Windows belum ada. Wah, kaget Bill Gates. Waduh, dia pikir punya produk dia yang paling bagus. Ternyata Steve Jobs melangkah lebih duluan, lebih unggul. Ya, Steve Jobs sudah mengeluarkan versi apa namanya itu, versi visualnya, ada mouse-nya, bisa diklik layarnya itu versi awal mulanya gitu ya. Lalu Bill Gates pulang saat itu dengan murung gitu, dengan sedih. Wah, ternyata dia tadinya bangga ternyata malah kalah gitu ya. Nah, dia lalu mencari tahu, dia punya mata-mata, dia bayar untuk dia ada spionasi istilahnya. Jadi kalau di luar negeri itu ada spionasi, itu intel itu tidak hanya negara, ada juga intel perusahaan ya. Ada spionasi perusahaan. Dia bayar sebuah intel untuk memata-matai apa namanya? Steve Jobs. Dia dari mana dapat teknologi itu? Nah, itu sebenarnya ternyata dia tahu bahwa Steve Jobs membeli lisensi dari salah seorang yang mana lisensi itu dia menawarkan tampilan mouse tadi itu. Nah, lalu dia coba beli juga sama orang itu. Lalu mereka mulai reverse engineering, mereka rakit sendiri, lalu berhasil. Lalu Microsoft pun mulai giat membuat versi Windows versi awal. Itulah awal muasalnya. Nah, kemudian jadi antara ini saya balik awal ya, sebelum ke jawaban pertanyaannya ya. Jadi Apple itu selalu terdepan dalam mencoba hal-hal yang baru ya. Terbukti sebelum ada tablet sekarang yang kita punya ya, sebelum ada Samsung itu, yang pertama siapa? Yang pertama memelopori itu adalah Apple Macintosh, perusahaan Apple maksud saya. Itu yang mereka yang pertama kali mengeluarkan itu seperti iPhone dan sebagainya, itu mereka yang pertama kali. Dan itu idenya siapa? Idenya Steve Jobs ya, idenya Steve Jobs itu idenya. Nah, jadi kemudian ditiru oleh perusahaan Samsung, misalnya dia keluarkan Samsung Galaxy, misalnya itu keluarkan, itu meniru produknya Apple gitu. Nah, bedanya ya, kalau Android itu dikembangkan oleh dua orang ya yang berteman, lalu dibeli oleh Google. Lalu Google dia beli, dibuatlah sistem Android ya, itulah bedanya. Nah, jadi beda antara iOS-nya dengan Android itu, yang beda di mana kalau iOS punya Apple dan itu eksklusif, tidak bisa dipakai oleh selain Apple ya, nggak bisa dipakai selain produk Apple, harus hanya Apple yang boleh pakai. Kalaupun ada yang berhasil copy dia reverse engineering kodenya, tapi dia akan dituntut karena menggunakan produk Apple. Nah, lalu Samsung misalnya, itu misalnya contoh Samsung Galaxy, atau kita punya sekarang Vivo misalnya, atau Oppo misalnya yang murah-murah gitu ya, itu dia menggunakan Android aja. Karena apa? Itu Android itu versi yang tidak eksklusif, bahkan free kalau nggak salah ya, free yang dikembangkan oleh Google. Google punya keuntungan dari pemasaran aja, dia nggak mengambil untung dari pemasaran OS itu. Bagaimana? Ada pertanyaan masih kurang jelas atau ada yang belum terjawab pertanyaannya? Tadi yang bertanya siapa ya? Saya lupa namanya. Saya tanya lupa tadi. Rizky, Pak. Oh, masih Rizky. Oke. Tadi yang bertanya Rizky sama Septi tadi ya? Septi Arya Putri kan yang tadi bertanya. Oke. Sudah terjawab atau belum? Rizky? Rizky, mungkin yang saya bingungkan lagi Pak, kalau misalnya iOS itu kan hanya bisa digunakan sama Apple saja karena memang hak miliknya, sedangkan kenapa Android itu bisa digunakan sama semua tipe HP begitu? Oh, itu maksudnya. Ya memang tujuannya dan pemasarannya seperti itu. Jadi ada yang dipilih kompatibilitas. Jadi supaya semua bisa menggunakan apa namanya? Jadi misalkan saya punya
mau bikin pabrik gitu, pabrik membuat HP misalnya, saya mesti sesuaikan kompatibel bisa menggunakan Android, itu seperti itu. Jadi yang menyesuaikan tuh pabriknya, bukan OS-nya yang menyesuaikan ke pabrik, bukan. Jadi yang menyesuaikan tuh pabrik hardware-nya yang menyesuaikan dengan OS. Sekarang saya mau bikin HP misalnya, saya mesti harus menggunakan teknologi yang bisa menginstal Android. Sama seperti misalnya begini, saya mau bikin HP menggunakan Windows, maka saya harus sesuaikan supaya bisa berjalan di Windows Mobile. Ya, itu contohnya. Jadi yang menyesuaikan itu hardware-nya, bukan software-nya. Jelas atau belum? Sehingga kelihatan seolah-olah aku bisa dipakai semua, gitu. Jadi yang menyesuaikannya, bukan OS-nya yang menyesuaikan gitu. Sudah jelas belum? Jelas ya? Pak, sudah jelas. Ya, makasih Pak. Ini, oke, saya lanjut ya. Ini tinggal dikit lagi ya. Tinggal dikit ini. Oh, masih banyak ternyata. Nah, ini saya kira untuk S-nya udah cukup ya. Ini saya lanjut tadi. Ini sudah ya. Ini juga sudah. Oh, ini ya. Jadi untuk programmingnya ada versi lawas itu ada assembly, turbo pascal, turbo basic. Saya mulai dari turbo basic ya. Dari skill programming saya itu saya awali dengan turbo basic. Lalu saya kedua ke Visual Basic ini sang legenda ini ya. Saya udah nggak pakai lagi ini Visual Basic karena udah jadi legenda, jadi udah ditinggalkan gitu. Yang sekarang tren adalah pemrograman yang berbasis web ya, karena bisa multi platform ya, bisa jalan di HP Android, bisa jalan di Apple, bisa jalan di Linux, bisa jalan di Windows ya. Ya di mana kita gunakan web server, misalnya kan kalau Windows dia pakai IIS misalnya, saya pakai ASP, maka saya pakai IIS butuhnya. Kalau misalkan PHP ya itu harus butuh Apache gitu. Ya, seperti ini. Nah, ini contohnya ya, ini modelnya ya, model aplikasi berbasis web. Jadi di sini ada web servernya tadi, di mana servernya ini kalau Windows, kalau ASP berarti ini mengandung IIS di sini, ada IIS di sini, ada Internet Service gitu. Kemudian ada database server, misalkan kalau saya pakai Windows berarti saya pakai SQL Server, dibaca itu SQL Server ya. Tulisannya SQL Server, cara bacanya itu SQL Server. Lalu ini karena berbasis web ini kita instalkan dengan Cloud di sini ada awan. Nah, ini digunakan oleh berbagai platform, ada yang HP, Android, ada yang iPhone, ada yang Windows, ada yang Linux, itu bisa dipakai itu. Itu yang lagi tren sekarang. Dan saya mengembangkan sistem juga model seperti ini. Seperti Siakat contohnya. Siakat itu modelnya seperti ini. Ya, Siakat beta juga modelnya seperti ini. Baik Siakat lama maupun Siakat itu modelnya seperti ini. Kalau Siakat lama itu pakai database-nya MySQL ya. Nah, dia pakai ini. Pakai ini Apache ya, PHP. Database-nya adalah MySQL ya. Siakat kalau Siakat beta saya nggak tahu, mungkin masih sama, kayak sepertinya masih sama gitu. Ya, ini ya. Jadi kalau untuk front-nya itu berarti yang ada di sini itu front end ya, yang sebelah sini, yang front end berarti yang dihadapkan oleh pada pengguna aja, pada pengguna. Itu meliputi HTML-nya, CSS maupun JS. Nah, ini ada juga bahkan yang tambahan lain misalnya gitu. Sekarang kita lagi mendukung ini, kalau misalnya mulai Desember kemarin, Plus itu Macron Web Plus sudah tidak didukung untuk web. Nah, untuk yang back end-nya itu pemrogramming misalkan pakai ASP ini yang saya kuasai ya, atau PHP ini yang sedang digarap untuk Siakat ya oleh tim Siakat UHO. Bisa juga pakai JSP, juga pakai Python. Nah, sekarang yang terakhir kita mengenal jaringan ya, jaringan komputer. Barangkali kalian ingin membuat jaringan komputer di rumah gitu ya. Jadi perkembangannya saya nggak perlu jelaskan karena habis waktu udah lewat ya. Sekarang ini dulu saya jelaskan mungkin di sini ya. Ini juga tipe-tipe jaringannya saya nggak perlu jelaskan ya, sudah jelas ya. Nanti kalau kalian mau tanya bisa di grup ya. Kemudian berfungsinya ini sudah. Nah, saya tidak menguasai yang lain, saya hanya menguasai tipe bintang. Jadi saya hanya menjelaskan tipe bintang ya, ini. Nah, ini, maaf, tipe bintang. Nah, ini ya, penjelasan ini ya. Jadi tipe bintang itu berarti yang seperti ini bentuknya, di mana di tengah-tengahnya ada switch ya atau hub. Bedanya switch sama hub itu dari ada istilahnya saya lupa itu ya. Yang jelas lebih kencang switch. Jadi kalau kalian mau beli jangan beli hub ya, beli switch aja. Karena
kalau switch itu masing-masing punya jalan tol sendiri masing-masing. Kalau hub itu dibagi bersama, misalkan hanya satu jalan tol dipakai bersama. Kalau switch itu masing-masing port punya jalan tol sendiri. Jadi kalau misalnya ada 16 port, berarti ada 16 juga gitu ya. Nah, kalau hub itu tidak, sehingga lebih lambat biasanya kalau hub itu. Jadi kalau mau beli yang switch aja. Nah, ini kekurangannya katanya di sini, kalau switchnya rusak ya tidak bisa connect ya, tapi jarang ya. Kalau switch kan switch rusak kan tinggal kita ganti aja, itu cepat sekali diganti. Nggak perlu setting lagi. Kalau switchnya rusak tinggal ganti saja, colok kembali itu connect udah. Ya itu keunggulannya. Dan fleksibel ya, ini fleksibel ya. Hanya ada batasannya ya. Batasannya seperti ini ya. Dia hanya bisa 4 aja. Ini hitung ya. 1, 2, ini yang merah itu switchnya ya. Switchnya 1, 2, 3, 4 ya. Berarti bisa connect nih. Misalnya ke sini. 1, 2, 3, 4 bisa connect ya. Ke sini bisa connect. Nah, ini yang 5 tidak bisa connect, antara yang di sini dengan ini tidak bisa connect karena sudah 5 ini. Ya, sudah 5 switchnya. Ini saya umpamakannya sebagai switch ini ya. Yang merah ini switch. Nah, ini juga switch juga hanya karena udah lebih dari 5 saya kasih warna orange gitu. Nah, ini tidak bisa connect antara ini dengan ini karena sudah ada 4 ininya. Nah, ini aturannya. Saya nggak tahu aturan switch yang terbaru apakah sudah bisa mengantisipasi kelemahan ini ya. Waktu itu saya pelajari jaringan, ini masih ada ke batas ini. Semoga saja yang sekarang udah ada batasan ini ya. Sehingga bagaimana kalau misalnya lebih ya pakai istilahnya semacam apa istilahnya, router atau bridge misalnya untuk menjembatani antara dua jaringan yang berbeda ya, itu perlu dipasang. Dan saya pengetahuan tentang jaringan tidak terlalu mendalam ya, saya hanya sebatas setting LAN aja, LAN biasa. Misalkan kalau jumlah komputernya misalnya sampai ya sampai sebatas ini, misalnya sampai 4 switch itu masih bisa lah gitu. Kalau sudah lebih dari, saya nggak tahu bagaimana cara settingannya kalau supaya bisa connect gitu ya. Nah, cara settingannya di sini. Nah, di sini kita masuk di di setting jaringan ya, klik kanan kalau Windows ini ya. Kalau Windows lalu change adapter setting, lalu muncul jaringannya di sini ya. Ini karena tanda kalian tidak terkonek kabel jaringannya ya. Nah, lalu kita setting, klik kanan pilih properties, lalu ada TCP/IP 4 ya, versi 4. Sekarang kan sudah ada versi 5 ya, itu kita belum pakai untuk jaringan lokal biasanya. Nah, ini kita pilih properties ya, lalu muncul seperti ini. Nah, ini kita setting, misalkan kalau jaringan lokal itu biasanya dia dimulai dengan 192.168 ya. Itu biasanya dimulai kalau jaringan lokal area network. Kemudian kalian mau bikin jaringan lokal di rumah, mau bikin warnet misalnya. Sekarang kan warnet sudah banyak yang belum tikar ya, tapi masih ada beberapa warnet yang masih bertahan. Di Jawa saja sekarang zamannya HP itu, tapi warnetnya masih ramai gitu ya. Saya kemarin di Jogja tahun berapa itu ya, tahun 2015 masih ramai warnet. Apalagi kalau malam itu biasa warnet, karena mereka sediakan fasilitas misalnya AC gitu, ada mini apa istilahnya, mini restorannya gitu, jadi bisa pesan misalnya nasi goreng, pesan apa namanya, pesan makan ringan gitu, pesan goreng gitu ya, pesan itu masih ada, masih eksis itu, masih bisa bertahan dari terhadap gencarnya sekarang murahnya HP gitu, murahnya internet ya gitu, seperti itu ya. Jadi masih ramai. Saya nggak tahu di Kendari ada nggak warnet di Kendari gitu. Nah, ini settingannya begini kalau kalian mau bikin warnet ya. Settingannya seperti ini. Yang tidak boleh sama IP address itu setiap komputer harus berbeda. Jadi kalau misalnya komputer pertama itu 2, yang berikutnya 3, 4 ini yang terakhir ini ya. Yang ini kalau misalkan pakai 0 berarti 0 juga semua ini, yang ini. Yang sama 255 ini itu harus sama semua komputer. Ya, kemudian gateway-nya ini untuk yang servernya. Misalkan ada satu server sebagai internet gateway-nya, di mana sebagai router yang menghubungkan dari IndiHome misalnya kan, kayak menghubungkan kayak komputer klien misalnya, itu kita tuliskan di sini ya, IP address untuk servernya. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau mau lihat konfigurasi konfigurasi jaringannya, kita masuk di DOS-nya tadi, kita ketik ipconfig ya. Nah, ini sama, ini contohnya seperti ini ya. Nah, setelah habis, saya kasih contoh ya. Saya klik ini tombol R, CMD, saya ketik ke ipconfig, enter. Nah, ini konfigurasi jaringannya. Nah, ini saya pakai
IndiHome ya. IndiHome dia berarti IP address router IndiHome saya itu ini 192.168.1.1. Dan IP address ke laptop saya itu 12. Artinya apa? Kalau 12 berarti banyak ini yang terhubung ke IndiHome. Berarti minimal 12 itu. Saya nggak tahu, barangkali ada yang ke-13, 14, nggak tahu. Kalau saya yang terakhir berarti hanya 12 gitu. Artinya cukup banyak, makanya terasa memang ini agak lambat ini IndiHome-nya ya, karena banyak yang akses. Oke, saya kira cukup sekian materi pertemuan kali ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena saya kan sudah pada gelisah ya, kan sudah waktunya lewat 11 menit ya. Terima kasih ya mengikuti. Ya, ada? Tidak ada. Oke. Kemudian tutup ya. Saya mengucapkan terima kasih sudah hadir dalam ini. Yang hadir itu pesertanya ada 32 orang. Dan ini saya tercatat otomatis, terlog otomatis ya. Jadi makanya saya minta ditulis namanya itu seperti ini ya. NIM dulu baru nama gitu. Jangan hanya nama aja gitu ya. Ini udah cocok ini ya. Ini ada nama. Karena nanti di lognya itu tertulis NIM, ada nama-nama kalian, jam berapa kalian login ya, join, jam berapa kalian keluar. Oke, sekian. Satu dan alhamdulillah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya